Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lanjut lagi seminggu bersama Yesus menghayati salib dan menyaksikan fajar kebangkitan. Kali ini kita akan belajar tentang satu tokoh yang luar biasa, ya, yaitu adalah Maria Magdalena. Coba kita lihat pembelajaran kita sebelumnya, kita melihat bahwa ada perempuan yang mengurapi Yesus dalam peristiwa khusus. Seperti perempuan ini, kemudian Maria dari Betania, dan ada satu perempuan lagi yang luar biasa di Matius 26 yang dikatakan dia mengurapi kepala Tuhan. Saudara, kalau kita lihat dari seperti ini, dua peristiwa sebelumnya kita sudah tahu, tetapi ada perempuan yang khusus spesial 2 hari sebelum Paskah. Dia tahu dengan tepat ini waktunya mengurapi Yesus. Bahkan dia pakai waktu itu, yaitu di rumah Simon si Kusta, dia mengurapi akan kepala Yesus. Ya. Nah, kalau kita bisa lihat, dia mengurapi akan kepala Yesus di sini, ya, bukan hanya sekedar kaki, tapi kepala Yesus. Bahkan Tuhan berkata, mengingat persiapan penguburanku, oke, seperti Maria dari Betani, tetapi lihat, di mana Injil diberitakan, apa yang diperbuat itu akan disebut orang. Jadi artinya luar biasa, dicatat dalam Alkitab, dan ini peristiwa yang luar biasa sekali. Coba kita lihat siapa, kalau kita sudah mengenal Maria, saudara Marta, yang ini kita tidak tahu, dan yang satu juga ini kita tidak tahu. Tapi coba kita mencari tahu itu siapa. Saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita untuk melihat seorang wanita yang disebut dengan Maria. Ini adalah Maria Magdalena, yang disebut sebagai Maria dari Magdala. Ketika saat itu terjadi di rumah daripada si Simon, ya, ada seorang wanita masuk. Dia memeluk kaki Tuhan, mencium kaki Tuhan, ya, bertelut di hadapan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan seluruh ruangan waktu itu tercengang dengan apa yang dilakukan oleh wanita ini. Ketika air matanya menetes, dia kemudian membuka kasut daripada tuannya. Dia membuka kasut daripada Tuhan Yesus. Ingat bahwa pada waktu itu, pada zaman itu, pekerjaan membuka tali kasut seseorang, walaupun itu murid terhadap guru, itu pun juga pekerjaan yang sangat hina, ya. Tetapi wanita ini datang dan membuka tali kasutnya Tuhan Yesus. Bahkan dia menciumnya. Dan orang lain agak gerah di situ. Terutama si Simon ini, kemudian dia mulai bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau tahu akan wanita seperti itu? Dan Tuhan bukanlah orang yang tidak tahu, tapi dia tahu segala sesuatu. Tapi dia katakan bahwa wanita ini punya banyak dosa, ya, tapi bisa diampuni segala dosanya. Bahkan ketika itu Tuhan juga ngomong kepada Simon, ketika aku masuk ke rumahmu, kamu nggak membersihkan kaki, tetapi perempuan ini melakukan itu dan mencium kaki. Jadi ini suatu perbuatan yang luar biasa dilakukan oleh seorang dari Maria Magdalena. Dan Tuhan begitu appreciate sekali terhadap apa yang dia lakukan. Your faith has saved you. You are forgiven, for you have loved so much. Go in peace. Imanmu telah menyelamatkanmu. Karena cinta yang begitu banyak. I won't leave you. Sudah diampuni. I will follow you wherever you go. Oke, kita coba melihat dan menggali tentang si Maria Magdalena ini. Saudara, kalau kita lihat dari Matius pasal 26, di situ dikatakan di rumah Simon si Kusta ada seorang perempuan nyelonong bawa buli-buli pualam berisi minyak yang mahal. Lalu perempuan itu datang dan di depan Tuhan Yesus dicurahkanlah ke atas kepala Tuhan. Bayangkan ada seorang yang datang dan mengurapi Tuhan Yesus di atas, dan mengurapi dengan minyak wangi yang mahal di atas kepalanya. Orang pasti akan kaget.
Lalu memang benar bahwa ada murid yang gusar. Ini pemborosan. Lalu Tuhan bilang, "Dah, dia melakukan ini untuk persiapan penguburanku." Sama seperti Maria dari Betania. Maria Betania hanya mengurapi kaki, ya, tapi dia ini mengurapi kepala Tuhan. Saudara yang terkasih, sungguh luar biasa, Tuhan lalu berkata, "Sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Jadi dia akan selalu diingat. Wanita yang kita tidak tahu. Coba saya mengajak kita untuk melihat siapakah wanita ini, ya, yang mengurapi kepala Yesus. Kita sudah melihat seperti ini. Saya menyimpulkan bahwa Maria yang tadi mengurapi itu adalah Maria Magdalena, ya, Maria Magdalena. Di tengahnya adalah Maria saudara Marta, tetapi Maria Magdalena itu juga yang mengurapi kepala Yesus. Kalau Tuhan tadi bilang ini cintanya begitu banyak, dan dia membuktikan 2 tahun sebelumnya, dari 2 tahun sebelumnya, dan terus menerus cintanya itu semakin besar kepada Tuhan Yesus. Coba saya mau rekonstruksi dulu fajar kebangkitan seperti apa. Ketika 3 orang wanita ini datang, termasuk Maria Magdalena, ke kubur, dan kubur itu kosong, ya. Kemudian mereka memanggil Petrus dan Yohanes. Kita melihat Petrus Yohanes datang dan juga kubur itu kosong, ya. Kemudian mereka semua pergi pulang. Hanya satu wanita yang ada di kubur itu menanti akan Tuhannya. Dia menangis di situ, pokoknya aku tidak mau pergi sebelum aku ketemu dengan Tuhan. Mungkin juga dia waktu di bawah kaki salib pada waktu Tuhan lagi disalib, dia sudah mendengar perkataan Ayelet Hasahar. Sehingga apa? Dia punya iman bahwa Tuhan itu pasti ada, dan Tuhan ada, dan dia menanti. Orang lain boleh pergi, tapi saya tetap menanti. Inilah Maria Magdalena. Dan luar biasanya Tuhan Yesus sebelum bertemu dengan Bapa, dia harus datang, dan dia datang menemui satu-satunya orang. Bukan Petrus, bukan Yohanes, tetapi Maria Magdalena. Kan ini satu hal yang luar biasa. Ini penghargaan yang luar biasa kepada seorang wanita yang adalah Maria Magdalena. Coba kita melihat akan timeline yang saya buat, yaitu bahwa ini pada waktu Yesus memilih murid-murid, kemudian kalau kita lihat lagi ini salib, di mana Tuhan disalibkan. Jangka waktu 3,5 tahun. Coba kita melihat dari Lukas pasal 7, kita menemukan seorang wanita yang adalah Maria Magdalena yang mengurapi kaki Tuhan, seorang wanita berdosa dan bertobat. Tak berapa lama setelah itu, ya, ini kejadiannya adalah kurang lebih 2 tahun sebelumnya. Tak lama setelah itu ada wanita-wanita yang melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Jadi rupanya ada persekutuan wanita-wanita yang ikut dengan Tuhan. Mereka itu melayani dengan harta mereka. Nah, kalau kita lihat di Lukas 10, kita sudah mengenal bahwa itu adalah Maria dari Betania. Ya, dia mendengarkah Tuhan berbicara terus di kaki Tuhan, walaupun Marta sibuk, dia tetap mendengar di situ. Nah, menurut saya dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan misalnya, dia tepat 1 minggu sebelumnya atau 6 hari sebelumnya bisa memberikan memecahkan buli-buli dari minyak narwastu dan mengurapi Tuhan. Menurut saya bukan hanya sekedar 6 bulan, bahkan waktu-waktu sebelumnya dia sering duduk dengar di kaki Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan dia memilih bagian yang terbaik, di mana discover. Di bagian yang terbaik itu dibukakan bahwa apa? Dia akan melihat saya harus mengurapi Yesus sebelum dia mati. Persis 1 minggu sebelum dia mati. Ini Maria dari Betania. Terus kita lihat, ini 6 hari dia mengurapi. Kemudian kita lihat lagi bahwa pada 2 hari sebelum Tuhan disalibkan, itu ada seorang wanita yang mengurapi kepala Tuhan. Siapa dia? Menurut saya, ini ada terkait dengan 3 hari setelah itu, bahwa wanita yang sama itu, di dalam Yohanes 20, ditemui Tuhan. Itulah Maria Magdalena. Ini ada seorang sosok Maria Betania yang luar biasa, discovered, eklegomai, dia menemukan dan dia melaksanakan apa yang dia temukan, bahwa dia harus memberkati atau mengurapi kaki Tuhan. Nah, ini ada seorang juga perempuan yang sama, yang begitu cintanya kepada Tuhan, sampai semua orang boleh pergi, dia tetap menunggu di kuburan itu. Ini bukan orang yang datang dan pergi dengan sesukanya, tetapi ini adalah orang yang tekun di dalam persekutuan daripada murid Tuhan. Saya melihat wanita yang berdosa itu adalah Maria Magdalena yang mengurapi kepala Tuhan, dan pada waktu Yesus bangkit, dialah yang ditemui Tuhan duluan. Ini luar biasa.
wanita-wanita di sekitar murid-murid yang luar biasa. Ada passion yang luar biasa untuk cinta akan Tuhan. Kalau Anda melihat Maria Magdalena ini, cintanya cinta mati benar. Tuhan itu ada di mana, saya akan nunggu di sini. Saya tahu saya akan ketemu dia, seperti Ayelet Hashar, di mana seorang berusaha betina menantikan fajar. Dia tahu bahwa fajar itu sudah menyingsing, fajar itu sudah ada, dan dia tetap menunggu sampai Tuhan harus datang untuk menemui dia. Luar biasa. Sesuatu yang terbaik bagi Tuhan tidak mungkin tidak berdampak dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan seperti Maria Magdalena, tidak mungkin tidak akan berdampak. Bahkan Tuhan katakan di mana Injil diberitakan, perbuatannya itu akan diperingati untuk mengingatkan dia, Maria Magdalena. Saudara, apa yang Maria Magdalena ini? Maksud dan tujuannya dia hanya mau Tuhan. Tidak peduli 3 hari dia menunggu, tidak peduli, pokoknya dia mau ketemu Tuhan. Kemudian air matanya yang dia persembahkan untuk Tuhan. Cinta yang luar biasa yang dia mau berikan untuk Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bangkit dan menemui dia. Harusnya kita bertanya, kenapa Tuhan tidak datang ke Petrus atau ke Yohanes murid yang dikasihinya, atau kepada ibundanya Maria, tapi dia datang kepada seorang sosok wanita yang luar biasa mencintai dia, Maria Magdalena. Saudara, apa inti dari yang kita pelajari? Kalau kita mau cari Tuhan, cari sampai menemukan dia. Jangan hanya cari kemudian kita asal-asalan datang ke Tuhan. Cari sungguh-sungguh sampai kita menemukan dia dan dibukakan apa destiny kita, supaya kita mengejar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ambil satu tindakan respon pada waktu yang tepat ketika anugerah itu Tuhan berikan. Waktu kairos, waktu Tuhan itu Tuhan berikan, ambil dan lakukan. Kemudian dia memiliki cinta mati yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Discover kenapa dia dibukakan. Saya dan saudara juga Tuhan ingin bukakan banyak hal. Dia ingin passion kita kepada dia, mencintai dia, melayani dia. Tuhan memberkati kita semua dan biarlah kita semakin teguh melayani Tuhan. Amin.